Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Nur Fadira Hajet. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian pengalaman aku pas waktu masuk tes kerja di rumah sakit ya. Nah, di video kali ini khusus untuk kalian yang mahasiswa keperawatan yang baru lulus dan yang pengen kerja di rumah sakit tapi masih bingung tesnya itu apa aja, pas interview itu ditanyainnya apa aja itu kan. Untuk kalian yang pengen tahu, kalian jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Oke? Jadi untuk informasi buat kalian khusus mahasiswa keperawatan atau perawat yang mau masuk tes di rumah sakit, nah ini tuh biasanya ada 3 kali tes ya. Yang 3 kali tes itu sama HRD, personalia sama perawatnya gitu. Ini menurut pengalaman aku. Nah, kita jadi di sana bakal mengikuti tes, ditanya oleh ketiga penanya tersebut. Kalau waktu aku ada 3 tahapan, satu persatu di ruang yang berbeda. Pertanyaan apa aja sih yang bakal mereka pertanyakan? Langsung aja. Yang pertama, waktu aku datang di rumah sakit pertama kali itu kita dikumpulkan di ruangan, terus di situ kita melakukan ujian tulis dulu. Nah, ujiannya itu materinya itu masih materi dasar gitu, kayak misalkan perhitungan cairan infus, memasang infus. Ini nggak ada prakteknya ya, cuma materi gitu, pilihan ganda dan esai ya, materi-materi dasar gitulah. Yang baru lulus lah, masih fresh banget, pokoknya masih bisa kalian jawab di situ, pokoknya gampang gitu ya. Terus tapi di sini nggak ada tes kayak skill gitu, nggak ada, cuma tes lisan sama tes ujian tulis. Terus yang kedua, setelah kita mengikuti ujian tulis, nah barulah kita ditanya-tanya sama 3 penanya tersebut, tapi di ruangan yang berbeda-beda. Nah, dipanggil tuh satu persatu, kita ditanya-tanya oleh penanya yang pertama. Waktu itu aku ditanya mengenai yang pertama itu sama personalia ya. Waktu itu ditanya mengenai kayak jelaskan mengenai diri kamu, terus ada apa kelebihan dan kekurangan kamu, terus apa tujuan kamu masuk di rumah sakit ini. Nah, terus dari mana kamu tahu tentang rumah sakit ini, kayak lowongan ini nih kamu tahunya dari mana gitu ya. Terus mengapa kamu ingin bekerja di rumah sakit ini, mengapa saya harus mempekerjakan Anda, dan berapa gaji yang Anda inginkan. Jadi itu jawab sebisa mungkin, dan kalian jawabnya harus kayak matanya jangan kemana-mana, kalian harus tegas, percaya diri di depan sang penanya. Nah, di depan si penanya kalian harus percaya diri, jangan nunduk. Kalau ditanya jangan nunduk, kalian harus kalau bisa saling bertatapan. Jadi untuk meyakinkan bahwa kita itu yakin nih mau masuk di sini gitu, kalian harus percaya diri banget. Nah, jadi itu tuh di luar pertanyaan tes keperawatannya. Setelah ditanya ini, aku diarahkan untuk ke penanya selanjutnya, penanya kedua. Nah, di sini barulah aku ditanya tentang keperawatan gitu. Nah, apa aja sih pertanyaannya? Ini dia pertanyaannya. Yang pertama, kalian bisa catat ini ya, biar kalian ingat-ingat terus. Yang pertama, ini pertanyaan yang pertama ya, biasanya si perawat itu, pas itu aku ditanyain sama si perawatnya, nanya gini, sebenarnya keperawatan itu apa sih, atau perawat itu apa sih. Nah, kita jawab aja, perawat artinya adalah profesi yang memberikan asuhan keperawatan. Nanti sebenarnya kan asuhan keperawatan itu banyak banget, bisa dijabarkan banyak banget gitu ya. Tapi di sini dengan ringkasnya kalian harus jawab, keperawatan atau perawat adalah profesi yang
memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Gitu. Itu aja udah cukup. Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan 5 momen cuci tangan. Kalian pasti tahu kan 5 momen cuci tangan, yaitu 2 sebelum, 3 sesudah. Kalian di situ kayak jelaskan 2 sebelumnya apa, 3 sesudahnya apa. 2 sebelum bersentuhan atau kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan medis, asepsis. Nah, 3 sesudahnya, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, sesudah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien. Itu. Pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga ini biasanya sebutkan 6 langkah cuci tangan. Kalian wajib banget tahu teknik 6 langkah ini. Kalian pasti tahu kan? Apalagi yang baru lulus, kalian masih ingat banget. Lagi di kampus selalu mengajarkan untuk cuci tangan 6 langkah. Itu. Pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan yang keempat itu biasa mengenai 6 SKP. SKP itu apa? Sasaran keselamatan pasien. Nah, biasanya kita suruh menjabarkan tuh apa aja. Nah, 6 sasaran keselamatan pasien itu kalian catat nih ya. Yang pertama, kepastian identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat operasi. Yang kelima, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang keenam, itu pengurangan resiko pasien jatuh. Itu adalah 6 poin sasaran keselamatan pasien. Yang kelima, apa itu kesadaran atau GCS? Nanti kalian bisa jawab. GCS adalah untuk menilai tingkat kesadaran pasien atau Glasgow Coma Scale. Nah, di situ kalian harus paham verbal dan motoriknya. Nah, nanti kalau kalian ditanya apa itu GCS, nanti kalian jawab kayak gitu. GCS adalah Glasgow Coma Scale untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Nah, cara menilainya adalah itu nilainya 4 untuk kesadaran penuh, verbal nilainya 5, dan motorik nilainya 6. Kalian catat ya. Nah, ini pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 ini pertanyaan yang masih anget banget untuk kalian yang baru lulus nih ya. Pasti kalian hafal banget kan? Yang baru lulus kuliah atau yang udah mengikuti PPGD atau ikut pelatihan BTCLS. Ini pertanyaan mengenai RJP atau BHD. Nah, kalian nanti di situ bakal ditanya mengenai RJP dan BHD. Kalian catat aja, kalian bisa searching. Kalau kalian nggak ingat, kalian bisa searching. Ini pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7, untuk pertanyaan ini biasanya ditanyain apa sih kode blue gitu. Nah, kan di rumah sakit banyak banget nih kode-kode gitu. Ada kode hitam, kode kuning, kode pink. Masih banyak lagi. Nah, di sini jika kalian ditanya apa sih kode blue, kalian harus jawab kode blue adalah kode kegawat daruratan yang mengancam nyawa pasien atau adanya henti jantung dan henti nafas. Itu udah cukup. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-8. Ini tuh pasti ditanyain karena ini digunakan atau bakal dipakai setiap hari oleh perawat. Itu sebutkan rumus obat. Jadi kita itu harus di situ nanti kayak ditanya apa sih rumus obat, dan nanti dites juga, dikasih kayak soal dari si penanyanya itu. Nah, rumus obat yang harus kalian ingat ini adalah dosis yang diperlukan dikali jumlah pengencer dibagi dosis yang tersedia. Oke, udah ya, catat. Yang ke-9 itu, pertanyaan yang ke-9 adalah
nanti kita ditanya tentang coba sebutkan 6 benar, 6 benar atau 6B. Nanti kalau misalkan ditanya ini 6 benar obat ya, nanti kalau misalkan kalian ditanya sebutkan 6B atau 6 benar, nanti kalian jawab 6B atau 6 benar adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, dan benar kadaluarsa. Gitu ya. Ulangi, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, dan benar kadaluarsa. Itu adalah 6B. Oke, kalian harus ingat-ingat. Nah, terus ada pertanyaan yang terakhir, ini yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10 ini biasanya ditanyain sebutkan rumus tetes cairan infus. Tapi beruntunglah kalian karena di sini zaman yang udah canggih ini, di sini udah ada kayak mesin infus pump. Nah, di situ udah pokoknya otomatis gitu ya. Kita masukin, kita tinggal pencet-pencet, kita masukin mau berapa cc per jam, berapa tetes per jam, itu udah canggih banget. Udah tinggal nunggu alarmnya bunyi, kita nggak usah takut kelebihan cairan atau kekurangan cairan. Di situ udah ada yang ngatur oleh si mesinnya. Tapi kalau kalian ditanya, kalian jawab aja gini, rumusnya tetesan mikro dan makro. Kalian ingat kalau makro itu faktornya 20, kalau mikro itu faktornya 60. Untuk rumusnya adalah jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetes dibagi waktu yang ditentukan kali 60 menit. Oke, di sini. Terus setelah kita ditanya-tanya tentang keperawatan, kita masuk lagi ke penanya yang ketiga. Nah, di sini tuh santai banget. Pas waktu itu aku santai banget. Kirain aku mau ditanya apa, tapi ditanya tentang kayak keseharian kita kayak gimana, pas di kampus kayak gimana. Pokoknya ngobrol santai sama si penanyanya itu. Tapi ini tergantung rumah sakit dan pengujinya juga ya. Nah, bisa jadi berbeda-beda. Tapi untuk pertanyaan keperawatan kalian harus catat aja, karena biasanya di setiap rumah sakit ada aja yang pertanyaan yang seperti itu. Gitu. Nah, untuk yang nanya ada ujian kayak skillnya enggak, itu enggak ada. Pas aku enggak ada. Mungkin kalau misalkan kita udah masuk, udah kerja di situ, nah itu baru pasti ada kayak ujian-ujian gitu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang masih bingung mau tes kerja di rumah sakit. Kalian gak usah bingung, kalian catat aja yang udah aku kasih tahu ini. Dan jangan lupa, kalian kalau mau nanya, kalian bisa komentar, nanya di kolom komentar video ini, dan juga bisa nanya di DM Instagram aku @nurfhajat27. Oke, itu aja videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke sosial media teman-teman semuanya. Dan bye.